Pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2030, Indonesia mengalami peristiwa kependudukan yang disebut population dividend atau bonus demografi. Sebuah fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan bangsa karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum besar. Jika generasi muda di usia produktif memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, kompetensi diri yang baik, skill yang mumpuni, dengan disertai ketersediaan lapangan kerja yang juga besar, akan mampu menjadi daya ungkit ekonomi yang dahsyat. Ganjar Pranowo mengedepankan kepemimpinan yang visioner dan memberikan perhatian yang besar kepada generasi muda, kelompok milenial, dan generasi Z. Karena bagaimanapun salah satu penentu kemajuan Indonesia adalah anak-anak muda era sekarang. Tugas Ganjar Pranowo jika terpilih menjadi presiden nanti adalah menyiapkan generasi muda Indonesia menghadapi masa depan dan melibatkan anak muda seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia emas di tahun 2045. Beberapa hari yang lalu, Ganjar Pranowo, sang calon presiden dari koalisi PDI Perjuangan, berkumpul bersama seribuan anak muda di Ancol, Jakarta, dalam acara yang bertajuk 1000 Milenial dan Gen Z Menatap Laut bersama Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dan anak-anak muda itu duduk bersama, saling bercengkrama, sambil menikmati desiran udara Laut Jakarta. Mereka mendiskusikan pengaruh generasi muda dalam menentukan arah politik dan pembangunan negara di masa mendatang. Anak-anak muda dengan semangat memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk terpilih menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2024. Ganjar Pranowo dinilai yang paling peduli kepada pembangunan generasi muda dibandingkan capres-capres yang lain. Ganjar mampu melebur dengan gaya dan cara berkomunikasi anak muda. Tidak segan ia duduk membaur dengan anak-anak muda seraya mendengarkan aspirasi mereka. Ganjar Pranowo paham benar bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh anak-anak muda di era sekarang ini. Mereka itulah yang bisa memanfaatkan bonus demografi. Ganjar Pranowo memiliki concern yang serius perihal bonus demografi ini. Jika generasi muda memiliki kualitas terbaik, kompetensi yang prima, dan mampu memanfaatkan bonus demografi, maka akan menjadi daya ungkit ekonomi yang dahsyat dan mampu membawa Indonesia melompat menjadi negara maju dan makmur. Bonus demografi hanya terjadi satu kali saja dalam perjalanan sejarah suatu bangsa. Indonesia telah memasuki masa-masa bonus demografi ini. Penentunya adalah tahun 2020 hingga tahun 2030 dan terus berlanjut hingga tahun 2040. Jika bonus demografi ini terlewatkan dan Indonesia tidak mampu memanfaatkannya, Indonesia bisa jadi tidak akan mendapatkan benefitnya, tapi justru menjadi bencana demografi. Menurut data terbaru dari BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Sebanyak 68,82 juta jiwa penduduk Indonesia masuk kategori pemuda. Angka tersebut porsinya mencapai 24% dari total penduduk. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi saat puncak demografi 2030-2040, jumlah usia produktif di Indonesia mencapai 64% dari total jumlah penduduk. Hebatnya lagi,
Anak-anak muda usia produktif itu merupakan anak-anak muda kelompok milenial dan generasi Z. Mereka adalah anak-anak muda digital native yang mampu mengakses informasi dengan sangat mudah, mampu mengembangkan potensi dirinya dari banyak sumber. Mereka mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik dan akrab dengan inovasi teknologi. Terlibat mengembangkan startup baru yang bervaluasi tinggi. Bayangkan, anak-anak muda itu membanjiri Indonesia. Mereka berada di usia produktif, memasuki dunia kerja dan memiliki penghasilan. Sementara orang tua mereka juga masih produktif, masih aktif bekerja. Usia produktif begitu tinggi, sementara usia non-produktif relatif kecil. Inilah yang akan menjadi daya ungkit ekonomi bangsa. Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan semuanya untuk memberikan fasilitasi dan akses untuk anak muda milenial dan generasi Z memanfaatkan bonus demografi. Pintu investasi dibuka lebar-lebar untuk menciptakan lapangan kerja. Hilirisasi di sektor energi ditumbuhkan agar mampu menyerap tenaga kerja dan terjadi transfer knowledge kepada anak-anak bangsa. Pondasi ekonomi diperkuat dengan inflasi yang terus dijaga. Semuanya disiapkan Pak Jokowi untuk kelompok milenial dan generasi Z mampu memanfaatkan bonus demografi. Karena itulah, kepemimpinan yang melanjutkan estafet pembangunan adalah sebuah keniscayaan. Pada aras ini, hanya Ganjar Pranowo yang dianggap mampu meneruskan program-program kemajuan yang telah dimulai oleh Pak Jokowi. Tentu saja, Ganjar juga harus membangun inovasi-inovasi baru yang memastikan terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045. Ganjar Pranowo dalam banyak kesempatan mengatakan akan menggerakkan anak-anak muda milenial dan generasi Z untuk berperan aktif dan hadir menjadi solusi atas persoalan-persoalan bangsa. Ganjar mendorong generasi muda tampil mengambil peran penggerak, pendamping sekaligus pelopor pembangunan. Generasi milenial dan generasi Z merupakan kalangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena dibutuhkan pendekatan berbeda untuk memahami dunia mereka. Anak-anak muda generasi milenial dan generasi Z tidak mau disuruh-suruh, tidak senang dengan profil yang keras, juga tidak suka digurui walaupun dengan narasi perubahan. Anak muda milenial dan generasi Z lebih nyaman diajak bicara, didengarkan kemauannya, ditumbuhkan kreativitas dan inovasinya. Tentu saja generasi muda di Indonesia akan memilih calon pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap generasi milenial dan generasi Z seperti Bapak Ganjar Pranowo. Jadi anak-anak muda milenial dan generasi Z bersiap-siap ya, karena Ganjar berkomitmen menggerakkan generasi kalian untuk terus maju dan menjadi bagian dalam pembangunan Indonesia. Ganjar Pranowo will rock you. Saya jadi teringat lagu grup musik kenamaan Queen. Judulnya We Will Rock You. We will rock you. Sing it.